Selain persoalan rekrutmen penyelenggara di Papua Barat, apa yang jadi perhatian khusus KPU di persiapan Pilkada 2020? Ya, Secara keseluruhan, Pak. Sekaligus Oke. kita masuk ke Ya. topik kedua Topik kita kedua, ya, ya. soal update Pilkada 2020. Tadi juga udah disinggung di Papua Barat ada 11 kabupaten kota dari total 270 daerah. Nah, mungkin tadi Fadli soal Apa yang jadi perhatian? Ini kan khusus secara KPU RI? ketentuan kan pilkada serentak kedua ya. Ini yang ketiga. Enggak, maksud saya kan karena dia udah masuk ke Oh iya. Iya. Gelombang kedua. Termin Periode kedua kedua. ya. kedua gitu. Periode kedua. Orang yang dulu di 2015 serentak, sekarang serentak. Lebih Sekarang percaya sedang diri nggak, Pak? Berjalan Iya. ini beberapa proses, Pak. Pemutakhiran daftar Ya. pemilih, kemudian juga perseorangan. Verifikasi syarat Artinya udah pengalaman lah ya. termasuk juga soal anggaran kan, Pak. Ada beberapa Iya. yang jadi perhatian. Nah, biasanya saya selalu sampaikan begini, mengukur kita siap atau tidak, setidaknya di tahap awal ini ya, setidaknya kita ukur 3 hal. Pertama, regulasinya sudah lengkap tidak? Kalau nggak ada regulasinya kita nggak tahu kita harus bergerak dengan cara apa gitu kan. Mulai dari tahapan, ada PKPU tentang tahapan, kemudian nanti pencalonan dan seterusnya. Nah, regulasi yang ada itu bisa digunakan, maka nggak ada problem. Karena undang-undangnya juga nggak berubah. Undang-undangnya juga tidak berubah. Jadi sebetulnya perubahan-perubahan itu hanya terjadi dalam 1-2 pasal saja. Ya. Karena perkembangan putusan zaman. MK. Updating saja. Perkembangan ada Iya, betul, putusan, perkembangan. iya, ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada judicial review di Mahkamah Iya, Agung, iya. sekaligus mungkin beberapa pasal karena hasil evaluasi kita kemarin. Oke. Jadi regulasi udah selesai. Fix. Yang kedua, personilnya. Nggak Oke. mungkin ada daerah yang nggak ada personil penyelenggaranya terus bisa Ini jalan. ada bakal untuk yang sekarang nih, Pak. Heeh. Kan nggak ada yang bakal seleksi lagi kan? Nggak ada, tinggal Nggak ada ya? Papua Barat saja Udah terakhir. selesai? Nah, personil saya mulai cek KPU provinsi. KPU provinsi itu selain ketua dan anggotanya, sekretariatnya juga harus lengkap. Saya bilang, nah problemnya di beberapa provinsi PLT. itu sekretarisnya mau pensiun gitu loh. Jadi ada yang bulan ini pensiun, ada yang bulan depan pensiun. Ada berapa, Pak? Kira-kira yang pensiun? Kemarin kalau nggak salah ada 3. Udah, Anda udah. mendaftar? Tapi Nah, udah. maksudnya ini Umur kan berkaitan- belum belum cukup. cukup umur saya, Pak. Jadi Karena ini kan untuk kepentingan pelaksanaan pilkada kan, pelaksanaan itu. Jadi saya cek selain ketua dan anggota, tapi juga jajaran sekretariatnya kurang apa enggak. Ada yang nggak pensiun. Sebenarnya Termasuk di KPU 9 kan juga nggak punya sekjen sekarang, Pak. Tapi sekarang PLT Sekjen Di sekjennya. Oh, Pak. Pindah pindah. ke Kementerian Koperasi. Jadi saya- Tapi mulai Deputi. kemarin kami sudah terima kepresnya. Jadi PLT Sekjen sudah diberi kewenangan sebagaimana Sekjen. Tapi belum definitif kan? Belum definitif. Kewenangannya Masih- yang- kewenangannya sama. Jadi selain sebagai KPA untuk ngurusi anggaran, juga sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi urusan SDM dan urusan anggaran dia bisa Sekarang siapa, kerjakan. Pak? Sekjen, PLT Sekjennya Pak Nanang. Dia Oh. irtama di KPU RI. Iya, iya, iya. Nah, kabupaten kota saya cek juga. Nah, di kabupaten kota ini di beberapa tempat memang posisi strukturalnya ada yang beberapa yang kosong ya. Dan itu daerah yang pilkada di 2020. Iya, dan itu sedang dalam proses. Termasuk di beberapa tempat ada peristiwa pemerintah daerahnya Menarik. pegawainya. Itu isu penting loh, karena akan berkaitan dengan ini kan, Iya, kelengkapan iya. personil. Di beberapa tempat makanya kemudian kami berkoordinasi dengan Kementerian Kemendagri. Dalam Negeri. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, saya berterima kasih Pak Mendagri langsung merespon itu, memerintahkan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota agar tidak menarik pegawainya selama masa tahapan. itu berlaku yang 6 bulan itu nggak ya? Mereka yang kerja di KPU. Kan ada larangan Enggak. kepala daerah mindah-mindahin sebelum 6 bulan sebelum habis periode. Mutasi. Iya. Iya. Mereka masuk itu ya? Enggak, banyak yang sudah kalau jatuh tempo 6 bulan itu kan bulan Februari kalau nggak salah ya, penetapan calon itu bulan Juli. Juli kan? 6 bulan sebelum bulan Juli Ya, itu berarti Februari. Januari, ya. Pak. Januari ya, Iya. Januari. Nah, banyak yang dilakukan sebelum Januari. Oh. Ditarik semua gitu. Jadi, nah saya berterima kasih Pak Menteri kemudian bikin surat itu. Jadi Sudah sekarang itu- sudah langsung reda, nggak ada lagi tarik Nggak ada. menarik. Cuma beberapa tempat memang ada yang kosong karena pensiun. Nah, ini yang harus
saya perintahkan segera diisi. Ada target Pak, kira-kira kapan harus diisi tuntas? Ya harus segera. Nah kami kemarin punya problem tidak bisa segera memproses karena sekjennya nggak ada. Nah mulai kemarin kan kepresnya sudah keluar, jadi mulai kemarin PLT sekjen sudah bisa memproses itu. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan bisa selesai semua. Nah yang ketiga anggaran. Jadi ada personilnya, ada regulasi. Kalau anggarannya nggak ada ya nggak bisa. Sudah oke semua itu? Nah anggaran sudah oke semua. Ya, sudah kita sampaikan, lalu semua bersedia tanda tangan. Nah problemnya ada dua sekarang. Pencairannya belum. Pertama pencairannya itu ada yang tidak tepat waktu, ada juga yang tidak tepat jumlah. Jadi misalnya sudah disepakati tahap pertama sekian M, tahap kedua sekian M, ternyata nggak dicairkan sekian M gitu loh. Cairnya tepat waktu tapi kurang. Nah tapi ada juga yang nggak cair sesuai jumlahnya, ya tidak juga tepat waktu gitu loh. Bahkan di beberapa tempat dibuat keputusan sepihak. Saya katakan sepihak karena KPU-nya nggak diajak bicara. Tiba-tiba NPHD yang semula sekian M tiba-tiba berkurang menjadi Karena sekian itu M. kan pencairannya itu melalui peraturan kepala daerah ya, turun dari APBD. Enggak, kan? sebetulnya Enggak. sejak ditandatanganinya NPHD, maka semua pihak terikat dengan Ya. mematuhi Ada NPHD itu. Permendagrinya kan? Ada Permendagrinya, ada Permenkeu-nya. Berubah perintah pencairannya itu pas pencairan betul Pak, waktu ketemu di masa Ya, tertentu. tiba-tiba mereka keluarkan bukan DIPA, ya APBD tahun 2020 yang merubah komposisi anggaran itu. Itu di berapa daerah Pak? Sampai 10% dari pilkada? Enggak, tidak banyak. Mungkin Kayak hanya Waropen itu kan KPU-nya membuat berita acara untuk menghentikan menunda tahapan pilkada, Pak. Nah, sebelum ke sana ya, mungkin yang tadi itu hanya 2 atau 3 saja. Tetapi begini, Enggak banyak ya. satu saja tidak bisa melaksanakan pilkada itu kan sebenarnya Jadi problem problem. bagi kita Iya, secara iya. nasional Iya, gitu iya. loh. Nah, salah satunya adalah Waropen tadi. Waropen itu di Anggarannya belum dicairkan untuk yang tahap ini. Nah, teman-teman kan sudah melakukan rekrutmen PPK. Di beberapa tempat mungkin tidak membutuhkan biaya ya, tidak membutuhkan biaya besar maksudnya, karena punya gedung sendiri, bisa melakukan rekrutmen di gedung itu. Tapi di beberapa tempat kantornya itu nggak memenuhi layak untuk melakukan seleksi, maka harus pinjam tempat, sewa tempat. Nah itu kan perlu uang. Nah di beberapa tempat teman-teman mengambil inisiatif sebetulnya, dah kita carikan pinjaman uang. Nah saya nggak setuju, saya bilang itu nggak boleh. Undang-undang sudah mengatakan pemilihan kepala daerah dibiayai oleh APBD, bukan dibiayai oleh pinjaman orang per orang gitu loh. Karena itu akan bisa jadi masalah juga belakang hari. Nah maka teman-teman saya minta berkomunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Nah Waropen ini terancam. Ini tahu aja Pak, kita ngomongin anggaran dan ada masalah ambulans bunyi gitu. Tanda bahaya. Ini tanda bahaya nih. Ini alarm. Pak pasien corona. Nah sudah dimatikan sekarang. Udah dimatikan. Nah, sudah. Oke. Nah dalam undang-undang memang ada hal-hal yang bisa menjadi penyebab ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, di undang-undang menyebut ada hal yang lain-lain gitu ya. Nah, salah satu ya pandangan saya hal lain-lain itu salah satunya termasuk anggaran. Berarti Waropen sekarang posisinya ditunda? Ya, mereka buat kebijakan itu. Berita acara. Jadi mereka Belum bikin berita keputusan, acara tapi- karena kalau nggak salah dari 30 miliar yang di NPHD kan baru dicairkan 1 miliar ya Pak ya. Ya, itu yang 2019 saya Iya. nggak hafal ya tepatnya ya, tapi yang 2020 itu belum dicairkan. Gitu loh. Nah, 3 ukuran ini menjadi penting, ada regulasinya, ada SDM-nya, dan ada anggarannya. Kalau dia tidak ada, ya nggak bisa jalan. Nggak bisa hanya dengan semangat saja ya. Nggak bisa, uangnya ada, orangnya nggak ada, nggak bisa. doa. Gitu loh. Nah itu saya maksud tadi Pak, kan itu salah satu faktor indeks kerawanan penyelenggaraan tadi. Iya, kemudian itu ya. Ada perdebatan. Asesmen internal, Pertama memang SDM itu menjadi salah satu perhatian kita ya, kemudian anggaran. Nah, barulah setelah tahapan berjalan, baru kita ukur kesiapan itu dengan tahap berikutnya. Misalnya tahap rekrutmen PPK.
sudah selesai nggak di seluruh kecamatan dilakukan rekrutmen. Nah kemarin kami melakukan pertemuan dengan KPU provinsi untuk mereka membuat data-data itu. Karena hampir seluruh provinsi ada kan Pak? Cuma Kecuali DKI. Aceh Iya, dan kecuali DKI dan Aceh aja yang Jakarta. enggak. Nah, ternyata dari laporan-laporan mereka ada juga beberapa yang terlambat. Ada juga beberapa yang ya karena memang punya kendala geografis yang begitu rumit ya, sehingga mereka masih melakukan prosesnya. Nah, ini kita ukur sekarang di tahapan yang berikutnya. Tapi ukuran paling mendasar itu tadi. Nah, sekarang rekrutmen PPK, sekarang masuk ke rekrutmen PPS. Bisa nggak melakukan itu? Nah, sekarang juga sudah masuk sinkronisasi data pemilih. Nah, ini yang penting Pak. Itu. Masalah klasik kita kan dari pemilu ke pemilu kan data pemilih. Terobosan ada nggak sih terobosan supaya nggak itu terus loh? 2020 ya. Nanti Agak ke MK-nya itu juga lagi kan gitu. Dari Pilpres kemarin pokoknya setiap pemilu. Makanya dari sekarang kan, kalau Iya. ada yang merasa ada kejanggalan dalam daftar penduduk, KPU kan udah berkali-kali nih problem itu selalu menjadi bahan untuk menyerang dari integritas sekarang penyelenggaraan harusnya kan pemilu. untuk kemudian menyoroti. Ada strategi Iya. lain nggak, Pak? Apa yang udah biar aja lah kayak ini. Sebetulnya undang-undang tapi itu kan diatur di Undang-Undang 7 ya. Iya. Kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemilihan kepala daerah kita juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau updating data penduduk ya, itu dilakukan berkelanjutan juga, apalagi didukung dengan penggunaan EKTP yang hampir 100%. Tentu ini memudahkan kita untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, bagaimana kalau itu belum bisa dilakukan karena saya belum tahu ya laporan dari masing-masing daerah ya. Apakah masing-masing daerah itu juga punya data penduduk berkelanjutan yang diupdate setiap 6 bulan sekali misalnya. Kalau itu bisa sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Artinya kita. itu masih tetap akan membayangi atau jadi catatan lah setidaknya. Jangan dahului takdir. Nggak, karena gini loh Mbak, ini kita mau sensus juga loh Pak. Ini Oh iya, berbarengan sama 2020 sensus ya. Saya khawatir nanti kan ntar justru ya, saya nggak tahu nih sensus kapan selesainya karena kan ada proses sensus yang elektronik juga kan. Jangan nanti ada bocoran tapi data yang gini, keluar kemudian dibanding-bandingkan yang sama mau data. saya sampaikan bahwa data kita itu akurat, update gitu ya. Itu karena kita melakukan proses verifikasi dengan cara faktual. Door Jadi to door itu. kita datang dari rumah ke rumah. Maka mestinya kalau semua pihak mendukung ini akan menjadi valid data. Ada ini nggak komunikasi sama BPS nggak Pak? Karena kan lagi sensus kan lagi jalan juga sekarang. Enggak, kalau ya? sekarang belum lah setidaknya ya. Tetapi kami berkomunikasi dengan Dirjen Adminduk, Dukcapil. Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Nah, ya mudah-mudahan saling koordinasi ya tentang data penduduk dan data pemilih ini membuat data pemilih kita menjadi semakin lebih baik lah, lebih Ya, mungkin akurat. sebelum kita ganti ke segmen terakhir, kita punya 3 segmen nih. Udah berapa sih? Ini baru 2 aja. Waktunya? Oh, kita waktu karena gratisan jadi tidak ini. Ini nggak ada airtime-nya nih, beda dengan iklan kampanye. Nah, jadi tadi kan Pak Arief sempat nyebut kalau di Undang-Undang Pemilu, sedangkan di Undang-Undang Pilkada Kayaknya masih ada yang belum sinkron. Iya, satu Undang-Undang Pemilu, satu Undang-Undang Pilkada. Nah, menyulitkan nggak sih Pak pembagian pengaturan di dalam 2 undang-undang berbeda itu? Kayaknya Bapak tuh setiap mau memikir pilkada harus tune in dulu nih sama Undang-Undang Pilkada. Saya tambah Iya. dikit Pak. Sekarang udah ada pemetaan belum dari KPU terhadap perbedaan norma itu ya Iya, iya. di 2 itu. Iya. Kemarin kan udah diselesaikan tuh masalah Kelembagaan kelembagaan. Bawaslu. Yang lain-lain ada nggak sih menurut bacaan KPU? Ya ada sebetulnya ya. Masih Saya ada ingin, ya? saya ingin memberi contoh yang paling sederhana aja yang selalu kita hadapi sekarang. Kalau kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu jumlah pemilih per TPS-nya itu bisa sampai 600 kalau nggak salah ya.
Dulu waktu Pilpres itu bisa sampai 800. Waktu Pileg bisa sampai 500. Jadi setiap kali kita bikin pemilu selalu ada regrouping. Iya. Pemilih TPS. per TPS ya. Jadi misalnya awalnya 500, besok diperintahkan jadi 600. Maka sebagian dari TPS lain digabung ke sini, sebagian digabung. Regrouping itu membuat pemilih setiap kali pemilu selalu pindah-pindah tempat. Iya. Hari ini kita milih di TPS nomor 10. Mesti mending, Nanti Pak, pemilu gitu, berikutnya milih TPS nomor 15 gitu. Kadang-kadang gini Pak, kemarin di pemilu di bawah pohon rambutan, sekarang pindahnya di bawah pohon mangga gitu kan, karena biasa di lapangan. Gitu. Nah, jadi jadi Tiba-tiba pohonnya di 18 belakang orang. terus nanti pilkada dibelah lagi Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Nah, itu gimana tuh, Pak? nah mestinya undang-undang ini mengatur sama saja. Maksudnya Bapak satu naskah saja. Enggak. Bukan, Programnya bukan. gini, Mbak Ada. Titi. Enggak, Faktanya kan sekarang beda itu. Iya, iya. Nah, KPU milih yang mana? Pak? mau Jadi memilih pilkada. Ya, pilkada kan? iya kalau sekarang kita gunakan Artinya kan undang-undang itu kan kepala itu yang belum daerah, sinkron iya. juga kan? Heeh. Jadi ada regrouping TPS ya Pak Ya ini kan, tapi ini kan problem teknis sebetulnya Iya. tidak bertentangan Betul. antar undang-undang, Tapi tapi menyulitkan. menyulitkan penyelenggara di tingkat teknis. dan juga Nah, pemilih pastinya ya Pak. Karena Iya. harus beradaptasi dengan TPS-TPS yang berpindah itu. Iya, loh, pengalaman kami di lapangan, pemilih itu biasanya nyoblos di kampungnya dia, Iya. ya. Begitu dia karena regrouping itu dia harus nyoblos di kampungnya orang lain, Iya, iya. Mau itu dia. membuat dia nggak mau. Iya, iya. Ah, saya kalau nyoblos di kampungnya dia nggak mau. Nah, karena macam-macam begitu. Itulah yang juga membuat KPU kadang-kadang terpaksa memisahkan satu keluarga itu Iya, iya. sebagian nyoblos di TPS A, sebagian nyoblos di TPS B. Iya. Nah, kalau sekarang sudah kita salah satu basis menata itu kan kartu keluarga, nomor keluarga. Jadi diupayakan satu keluarga itu nyoblosnya di TPS yang sama. Nah, ke depan saya ingin kalau regulasi itu memang mau diperbaiki, dibikin sama saja. Jadi nanti KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Misalnya TPS ini isinya 800 orang. Tinggal dilihat aja Iya, berapa tinggal yang dilihat pindah, aja berapa di yang wilayah mati. itu ada yang meninggal, Oh, ada yang oke. lahir, ada yang usia 17 Oke. tahun, ada yang awalnya TNI Polri kemudian pensiun dan segala macam. Jadi ini konsisten terus. Yang namanya Mas Fadri pasti sepanjang dia ada di situ ya, nyoblosnya pasti di TPS nomor 10. Nah gitu. Jadi tinggal jumlahnya aja yang berubah tapi sebenarnya isinya sama. Di lapangan Gitu itu loh. terjadi juga itu. Oh, sengaja saya dipindahin ke Dipindahin tempat ke yang sana. jauh. Iya, Padahal maksud ada saya kepentingan itu. politik ya. Oh ini sengaja supaya Ya. ada konsolidasi Padahal politik. Ini dan penting loh disampaikan ke masyarakat supaya Iya. jangan salah tafsir Jadi juga ada kan. praduga-praduga yang Ya seolah-olah Iya. dibikin jauh Nah, supaya ini basis suara saya jadi nggak ikut memilih lagi. Nah, jadi beberapa hal teknis itulah ya. Nah, kalau kita bicara hal teknis, KPU punya usulan sebetulnya untuk menyempurnakan, memperbaiki supaya pemilu kita lebih efektif, lebih efisien, Dan konsisten. dan konsisten tadi itu. Misalnya sekarang yang digagas KPU dan sedang dikerjakan adalah pembuatan e-rekap. rekapitulasi suara elektronik. Rekapitulasi suara elektronik. Jadi kalau e-rekap ini disetujui, bisa diatur di undang-undang, bisa dibuat di peraturan KPU, tidak ada yang melakukan judicial review misalnya gitu ya. Ya. E-rekap ini akan pertama menghemat biaya. Jadi rekap di kecamatan, rekap di kabupaten, rekap di provinsi itu nggak perlu ada lagi. Itu yang biasanya berlangsung berhari-hari, memicu konflik, menghabiskan biaya banyak. Korban. Ya, biaya itu bukan hanya teknis penyelenggaraan. KPU menyelenggarakan rapat, tapi kan juga keamanan, partai politik mengirim saksi, biayanya terlalu besar. Maka ini nggak perlu lagi. Begitu hasil dihitung di TPS, kemudian dikirim, maka sistem akan melakukan rekap secara elektronik. Nah, publik harus mulai dilatih bisa menerima data elektronik ini. Sudah ditetapkan. Selain menghemat biaya, menghemat waktu, juga membuat pemilu kita menjadi ramah lingkungan. Karena KPU tidak perlu lagi mencetak, memproduksi kertas-kertas yang banyak itu. Secara sederhana nih Pak, e-rekap itu mirip-mirip itu ya kemarin gitu ya. Situng. ya. Ya. Nah, ini Cuma loh, jangan supaya ini bedanya adalah ternyata udah dicoba ya di situ. Iya, bedanya Maka adalah
Kalau Upgrade. situng itu di-input secara manual, ya. Scanning lalu input. Lalu Iya. ya kita menyediakan 2 data kan. Pertama tampilan dalam bentuk gambar, yang kedua input angka. Nah, kalau e-rekap tidak ada menyalin atau menginput data secara manual. Jadi potret itu dikirim dan sistem kita, aplikasi kita akan membaca angka-angka yang ada di dalam C1 Plano itu. Canggih ya. Jadi bisa langsung melakukan rekap. Nah, manfaat yang kedua, kalau e-rekap ini bisa dilakukan, maka data itu bisa digunakan sebagai salinan yang biasanya selama ini disediakan secara manual untuk peserta pemilu. Sengketa. Nah, data ini bisa dikirim dengan 2 cara. Pertama, begitu potret dilakukan, maka potret itu dikirim ke dalam server kita dan ke server peserta pemilu. Jadi usulan saya berikutnya nanti adalah setiap peserta pemilu itu punya satu server. Nah, server itu isinya salinan hasil penghitungan suara, alamat kantor partai politik, daftar nama konstituen partai politik, pengurus partai politik, semua hal ada di situ. Nah, jadi nanti peserta pemilu juga tinggal updating saja. Misalnya konstituennya bertambah, konstituennya berkurang dengan sebab apapun, pengurusnya berganti, alamat kantornya pindah, dia tinggal update saja. Tiap 6 bulan sekali misalnya datanya diupdate. Nanti pada saat pemilu berikutnya ada pendaftaran peserta pemilu, dia tinggal konekkan saja ke KPU. KPU lalu memeriksa data itu. Nah, gitu. Jadi pertama, e-rekap itu akan memberi salinan digital kepada peserta pemilu. Ya. Dengan demikian, KPPS tidak perlu menulis beratus-ratus lembar. Nah, yang biasa dibagikan kalau pemilu 2019 ya, itu ada 16 peserta pemilu, 2 pasangan calon. Jadi 18. Belum DPD-nya. Jadi banyak sekali itu yang harus dibuat ratusan lembar. Nah, dengan demikian kita bisa menghemat lagi energi dari alam yang disedot untuk pemilu. Itu nggak perlu ada lagi membuat produksi kertas yang beratusan mungkin ribuan ton itu Oh, nggak jadi perlu dilakukan lagi. ekspektasi Pak Arief, rekap suara elektronik ini kalau memang bisa dipersiapkan dengan baik, tidak hanya diproyeksikan untuk pilkada ya, Ya. tetapi juga untuk pemilu Indonesia yang lain gitu. Sebetulnya ini persiapan yang dilakukan oleh KPU untuk 2024 ya. Tetapi kalau ini proses penyelesaiannya bisa cepat, kami ingin ini diterapkan di Pilkada 2020. Masih optimis Pak bahwa rekap L bisa dipakai di 2020? Pertama, ini ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Yang Teknologi pertama ya? yang pertama kami bekerja sama dengan ITB sebagai yang menggunakan yang membangun aplikasi ini. Yang kedua, kami perlu dukungan pemerintah dan DPR karena setelah itu kami akan mengaturnya dalam regulasi. Ya, tentu rekan sesama penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Bisa partai politik, bisa pasangan calon ya. Nah, itu Pengaturannya kalau dimungkinkan di PKPU kayaknya enggak ya? di PKPU. Bisa. Karena kewenangan kami adalah mengatur di PKPU. Oke. Nah, kami sudah Artinya mendiskusikan mesti undang-undang kan? ke depan tentu kami berharap Setelah ini ini. diatur di undang-undang ya. Tetapi pandangan kami setelah berdiskusi dengan banyak pihak, ini bisa diatur di dalam peraturan KPU. Nah, kalau misalnya skenario yang pertama tadi nggak bisa, artinya kami mengirim ke server peserta pemilu itu nggak bisa, kami tetap mengirimkan ke server kami sendiri, lalu para pihak itu diberi akun untuk bisa mengakses dari server kami. Cuma ini agak berat akhirnya kerjanya gitu. Ya, karena akun juga bisa bocor, lalu banyak orang bisa di-hack. Iya, mengakses bisa, kan. bisa saja. Nah, jadi Problem kita itu kan keamanan Betul, dari ya. Cyber teknologi security Iya. itu, keamanan siber. ya, tapi ini akan menjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu kita. Ya, bukan soal sistem pemilunya, ya, tapi teknis penyelenggaraannya, mengubah pikiran orang dari mempercayai atau menggunakan data manual menjadi data elektronik. Yang kedua, ini pemilu yang sangat ramah lingkungan karena Tiga penggunaan. Pak tadi. Yang kedua katanya salinan. Dua itu, Oh, dua. e-rekap,
kemudian yang kedua salinan digital. Nah, cuma salinan digital ini bisa diakses dengan dua cara. Oke. Bisa kita kirim ke Server, servernya partai peserta pemilu atau mereka mengakses dari server kita. Gitu. Yang pasti menurut Bapak ini lebih ramah lingkungan, tapi kayaknya Bapak prefer atau lebih cenderung kita itu rekap-L ketimbang electronic voting ya. Kalau dilihat dari perbaikan teknis kepemiluan. Iya, karena electronic voting itu sebenarnya agak beresiko ya. Pertama bukan hanya mengubah cara orang menerima hasil secara elektronik, tapi juga mengubah cara orang menggunakan. Jadi menggunakan hak memilihnya. Kita pernah mengubah cara menggunakan hak Coblos pilih. ke centang. Nah, jadi dari coblos ke centang, dan Itu pun itu debatnya kemudian panjang. ya bukan hanya debatnya panjang, ternyata praktek di lapangan agak merepotkan. Invalid votes atau suara tidak sah menjadi jauh lebih tinggi. Ya, itu yang pertama, mengubah cara itu. Yang kedua, kalau menggunakan mesin untuk voting ya, itu kita sepenuhnya mempercayakan semuanya kepada mesin. Berbeda dengan kalau kita menggunakan e-rekap. Karena Backup pilihan kita manualnya ada. bukan hanya itu, tapi pilihan kita itu betul-betul dipercayakan kepada tangan kita. Anda lihat prosesnya dari awal ketika orang datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos, kemudian mereka bersama-sama menyaksikan hasil coblosannya. Artinya kan mereka menyaksikan sendiri, menghitung sendiri, tahu betul coblosannya itu untuk siapa dan dihitung seperti apa, gitu loh. Nah, dan ini mekanisme yang paling terbuka karena siapapun bisa ada di TPS, siapapun bisa menyaksikan di TPS. Nah, belum lagi soal kultur kita yang sering menyebut pemilu itu pesta demokrasi. Nah, disitulah tempat para pemilih, pemantau, penyelenggara pemilu, semua pihak merasakan pesta demokrasi itu karena mereka menjaga, menyaksikan, menjalankan sendiri pilihan-pilihannya. Nah, pengkhianatannya itu kan terjadi pada saat rekap, Pak. Iya, justru makanya tawarannya kan tadi rekap makanya elektronik itu. Ada kerawanan nggak menurut bacaan KPU terhadap e-rekap sendiri, Pak? Kan sistem pasti ada kelemahannya. Tidak ada satu sistem pun di seluruh dunia Kan kita ngambil mana yang tidak punya kemungkinan untuk di-hack. Semua punya kemungkinan untuk itu. Tetapi kan kita juga punya cara untuk menjaga itu. Pertama ya kita bentengi. Pengalaman kita soal situng misalnya. Andai kan ada orang yang nge-hack gitu ya. Kami tidak merasa khawatir karena yang di-hack itu ya tampilannya saja. Rekap manualnya kan ada. Tapi kita punya backup di sistem kita. Jadi ini barang yang dihack tadi, yang rusak tadi, kita keluarkan, kita hapus, kita tampilkan lagi barang yang orisinal tadi gitu loh. Jadi cuma memang pengalaman saya kemarin, begitu angka itu berubah-ubah, maka orang langsung turun kepercayaan. Kan di situ kegaduhan. Ya, psikologisnya pemilih itu langsung terganggu. Walaupun kami menjelaskan berkali-kali. Anda nggak perlu khawatir karena begitu itu dirusak, yang dirusak itu kami ambil, lalu kami tampilkan lagi yang orisinal. Nah, tetapi perubahan dari angka yang dirusak kemudian menjadi yang orisinal ini, orang pun juga ragu, tidak percaya. Sebetulnya yang asli yang pertama tadi atau yang ini? Dia percaya kalau dia menang. Kalau begitu dia kalah, nggak percaya lagi. Oke. Nah, di bagian kesimpulannya kami mengatakan terkait dengan keserentakannya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti perdebatan yang harus dibahas, didiskusikan detail dan mendalam oleh KPU adalah soal teknis penyelenggaraannya. Pertama, model pemilu 2019 itu memang berat, sangat berat bagi kita. Itu pengalaman kita, setidaknya pengalaman saya menyelenggarakan pemilu dari 2004 sampai berarti sekarang. Berarti 5 kotak berat ya? Ya, dengan teknis yang seperti kemarin. Apalagi 7.